إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah Masjid Rawdatul Fatah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan rahmatnya kepada kita di dalam majelis ilmu ini dan juga dimanapun kita berada. Sebagaimana kita bersama mengetahuinya tentang betapa besar keutamaan duduk di antara majelis ilmu adalah merupakan amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana insyaallah Ta'ala pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali dalam membaca kitab Minhajul Firqah Najiyah At-Taifah Al-Mansurah karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, tentang bagaimana cara agar selamat di akhirat kita kelak di dalam beragama ini. Pada kesempatan ini pada pembahasan perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bagi mereka-mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah. Di sini disebutkan ada dua perumpamaan yang diambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang berdoa kepada selain Allah. Adapun yang pertama adalah apa yang disebutkan dalam surat Al-Hajj, di mana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lahu, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lahu wa in yaslubhum ad-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu dha'fa at-talib wal matlub. Wahai manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perumpamaan di sini dalam firman-Nya dengan menyuruh kepada manusia, kepada semua manusia, wahai manusia, duriba masalan, diberikan perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan tersebut. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah, la yakhluqu dhubaban, mereka tidak akan mampu menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Artinya mereka-mereka yang kalian seru, kalian berdoa kepadanya selain Allah, itu tidaklah akan mampu walaupun hanya menciptakan seekor lalat. Lalat kita lihat
makhluk yang hina, yang kecil, yang tidak ada nilainya secara materi. Ya, kalau dijual belikan juga tidak ada yang beli. Nah, mereka yang orang-orang musyrik tersebut seru kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah tersebut tidaklah mampu walaupun hanya menciptakan seekor lalat. Wala bijtama'u lahu, walaupun mereka bersatu bersama-sama untuk melakukan hal tersebut. Bahkan dikatakan wa in yaslubhumud dubab syai'an, kalaulah dubab tersebut, lalat tersebut mengambil sesuatu dari mereka yang mereka seru kepada selain Allah tadi, maka mereka tidak akan mampu merampasnya kembali. La yastanqidhuhu minhu. Ya, orang-orang yang mereka seru selain Allah tersebut, Tuhan-Tuhan yang mereka berdoa kepadanya selain Allah tersebut, mereka itu kalau diambil sesuatu darinya oleh lalat tersebut, maka mereka tidak akan bisa mengambilnya kembali atau merampasnya kembali dari lalat. Ini barangkali bisa digambarkan dengan dahulu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik itu membuat patung-patung mereka dengan kue, dengan roti. Ya. Kemudian setelah jadi sesembahan mereka sembah. Kalaulah ada lalat yang hinggap mengambil sebagian dari mereka, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tersebut tentunya tidak akan bisa mengambil lagi, dipasang lagi, tidak bisa. Itu gambarnya demikian. Seperti itu saja tidak mampu, apalagi yang lebih dari itu. Oleh karena itu, kemudian Allah Ta'ala berfirman, Dha'ufat talibu wal matlub. Dha'ufat talib, sungguh lemah orang yang menuntut, wal matlub, dan yang dituntut. Artinya sungguh lemah mereka yang menyembah dan yang disembah. Ya, itu demikian. Ini muallif menjelaskan yukhatibullahu an-nasa jami'an, bahwasanya Allah berbicara kepada manusia semuanya melalui firman ini, an yastami'u li hadzal masal, agar mereka mendengarkan perumpamaan yang agung ini dengan firman-Nya dalam ayat tadi, ya, inna haula'il awliya was-salihin wa ghairihim, sesungguhnya mereka para wali, orang-orang saleh, dan selain mereka yang sudah meninggal dunia tersebut, alladzina tad'unahum, yang kalian menyeru mereka, berdoa kepada mereka, inda syada'i, ketika terjadi musibah atau terjadi kegentingan, terjadi kesulitan, liusa'idukum, agar mereka orang-orang saleh, orang wali yang sudah meninggal tersebut membantu kalian. Maka apa? La yastati'una an yaf'alu dzalik, maka mereka sungguh tidak akan bisa mampu melakukan hal tersebut. Bal hum ajizuna an yakhluqu syai'an min al-makhluqat, bahkan mereka, ya, yang diseru selain Allah tadi, yang mereka jadikan Tuhan-Tuhan selain Allah tersebut, tidak akan mampu menciptakan sesuatu pun dari makhluk. Kadubab, walaupun hanya seperti lalat. Wa idza arada dzubab an yasluba syai'an min ta'amihim aw syarabihim la yastati'una an yukhallisuhu minhu ma akhadha minhu. Kalau misalkan lalat tersebut tadi akan mengambil sesuatu berupa makanan atau minuman dari mereka, Tuhan-Tuhan selain Allah tersebut, itu mereka tidak akan bisa, tidak akan mampu, ya,
melarang atau menghindar dari lalat tersebut, bahkan tidak bisa mengambil kembali apa yang telah lalat tersebut ambil dari mereka. Wa hadza dalilun ala dha'fihim wa dha'fid duba. Ini menunjukkan akan kelemahan mereka yang diseru selain Allah tersebut, dan juga kelemahan lalat itu sendiri. Fakaifa tad'unahu min dunillah? Lalu bagaimana kalian kok berdoa kepada mereka? Kalian kok meminta kepada mereka selain Allah tersebut? Ya, padahal mereka tidak mampu membuat apa-apa. Inilah wa hadza mathalun fihi inkarun syadid. Perumpamaan ini di dalamnya terdapat pengingkaran yang begitu besar ala man yad'u ghairallah minal anbiya wal awliya, kepada orang-orang yang mereka itu berdoa menyembah kepada selain Allah, meminta bantuan kepada para nabi dan wali-wali Allah yang sudah meninggal dunia. Ya, maka demikian. Ini perumpamaan yang pertama yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 73 tadi. Kemudian selanjutnya adalah apa yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 14. Apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 14. Allah taala berfirman, "Lahu da'watul haqqi wal ladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum syai' illa kabasiti kaffayhi ila al-ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighihi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal." Kemudian mu'allif rahimahullah mendatangkan ayat yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 14, di mana ini juga perumpamaan yang lain bagi mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Lahu da'watul haq." Allah itulah yang berhak mengijabahi doa yang benar. Artinya yang memiliki hak ijabah untuk mengijabahi permintaan, untuk mengijabahi doa seorang hamba hanya Allah saja. Selain Allah tidak akan mampu. Kemudian setelah itu Allah nafikan bahwasanya selain Allah itu tidak akan bisa mengijabahi doa manusia sama sekali. Ini yang pertama itu kaitannya dengan penetapan, bahwasanya menetapkan hanya Allah saja yang berhak mengijabahi doa. Berarti di sini konsekuensinya seorang hamba itu harus berdoa kepada Allah, karena yang mampu mengijabahi doa hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah menafikan walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Dan orang-orang yang mereka diseru selain Allah, maka mereka tidak akan mampu mengijabahi doa mereka sedikit pun. Ini menafikan, Allah meniadakan. Ini yang sering oleh para ulama menyebutkan bahwasanya di dalam tauhid itu ada senantiasa ada dua hal, ada isbat, ada penafian. Ada isbat menetapkan dan sebaliknya ada meniadakan. Dan itu sebagai rukun daripada la ilaha illallah. Adanya isbat, pertama menetapkan, kemudian menafikan, atau menafikan kemudian menetapkan. Menetapkan hanya Allah saja yang berhak mengijabahi doa, dan menafikan tidak ada seorang pun dari makhluk ini, tidak ada sesembahan selain Allah pun yang dapat mengijabahi doa, sedikit pun tidak akan mampu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi illa kabasiti kaffayhi ila al-ma' liyablugha fahu, melainkan seperti ini diumpamakan orang yang berdoa kepada selain Allah itu
itu diibaratkan seperti apa? Seperti seseorang itu memasukkan ya kedua tangannya ke dalam air, ingin minum dari air tersebut. Ila kabasiti kafai, yaitu kecuali seperti seorang yang membuka telapak tangannya, memasukkan ke dalam air, kemudian dia ingin minum dari air tersebut dalam keadaan telapak tangannya terbuka. Apa kira-kira sampai airnya ke mulutnya? Tidak akan mungkin. Kita masukkan ke dalam air, bisa dipraktek. Masukkan ke dalam air dalam keadaan tangan terbuka, ada tersisa air di situ, kecuali sedikit saja, hanya basah saja. Ini perumpamaan bagi mereka yang berdoa kepada selain Allah bahwasanya dia tidak akan dapat memberikan apa-apa kepadanya. Ya, illa kabasiti kaffaihi ilal ma liyablugha fahu. Ya, kecuali seperti orang yang membuka kedua telapak tangannya, dimasukkan ke dalam air, ingin menyampaikan atau mengambil air tersebut ke mulutnya. Tentunya wa ma huwa bibalighi. Tentunya dia tidak akan bisa sampai kepada mulutnya tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidaklah doanya orang-orang kafir itu kecuali berada di dalam kesesatan. Pertama, di dalam kalimat terakhir ini, wa ma du'aul kafirin, doa mereka kepada selain Allah, Allah sebut sebagai doanya orang-orang kafir. Berarti yang melakukan ya perbuatan yang sama, artinya berdoa kepada selain Allah, itu sebutannya adalah orang kafir. Ya, karena Allah sendiri yang menyebut wa ma du'aul kafirin, dan tidaklah doanya orang-orang kafir. Kenapa mereka disebut kafir? Karena dia berdoa kepada selain Allah. Sehingga wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, melainkan berada di dalam kesesatan. Kemudian muallif menjelaskan tufidu hadhihi ayat. Ayat ini menjelaskan bahwasanya anna du'a alladhi huwa ibadah, bahwa berdoa yang merupakan ibadah yajib ayyakuna lillahi wahdahu, maka wajib harus ditujukan untuk Allah saja. Wa haula'i alladziina yad'uuna ghairallah, adapun mereka yang berdoa kepada selain Allah, la yartafi'una minhum, tidak akan dapat mengambil manfaat dari mereka sedikit. Wa la yastajibuna lahu bisyai', dan mereka tidak akan bisa mengijabahi permintaan mereka sedikit pun. Masaluhum fi dzalika masalul ladzi yaqifu ala tarfil bi'ri, perumpamaan mereka itu, perumpamaan bagi orang yang berdoa kepada selain Allah tersebut, itu seperti orang yang berada berdiri di pinggir apa? Di pinggir sumur. Liyatanawal ma' minhu biyadihi, lalu ingin mengambil air darinya dengan tangannya yang terbuka tadi, fala yastati, maka tidak akan bisa. Qala Mujahid, kemudian seorang ahli tafsir kalangan tabi'in yaitu Mujahid mengatakan, yad'ul ma'a bilisanihi wa yushiru ilaihi fala yati abadan. Beliau menjelaskan tentang ayat ini dengan mengatakan dia mengundang ya dengan lisannya air tersebut, menyeru artinya supaya air itu datang, kemudian mengisyaratkan dengan tangannya, fala yati ilaihi abadan, kata beliau, maka air itu tidak akan bisa datang kepadanya ya selamanya. Coba kalau kita air datang ke sini, masuk ke apa? Ke mulut, mungkin? Ya tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Itu maksud daripada Imam Mujahid tadi mengatakan demikian. Kemudian yang berikutnya, tsumma hakama Allahu 'ala alladziina yad'uuna ghaira Allah bil kufri. Ya, kemudian dijelaskan bahwasanya Allah menghukumi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah itu dengan kekufuran. Berarti perbuatan kesyirikan itu merupakan kekufuran. Wa anna du'a'ahum dhalalun, bahwasanya perbuatan mereka berdoa kepada selain Allah itu merupakan kesesatan.
Ini yang kemudian kalau kita mengatakan mereka-mereka yang berbuat syirik, mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah, lalu kita katakan sesat, apa yang akan kita dapati? Apa label yang akan kita dapati dari mereka? Oh, ini intoleran, ini radikal, ya, ini aliran baru dan seterusnya, ya kan? Nah, itu padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan bahwasanya perbuatan syirik adalah merupakan perbuatan kekufuran, sedangkan perbuatan itu adalah merupakan kesesatan. Ya, itu demikian. Lalu apa kira-kira yang akan kita katakan kalau yang mereka tidak mau dikatakan sesat dan dikatakan kufur? Apa? Allah sendiri yang menyebut seperti itu. Kira-kira yang cocok apa untuk umpamanya? Yang lebih lembut begitu barangkali. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian. Maka kita hukumi sebagaimana yang Allah hukumi. Kemudian fakhdar ya akhi al-muslim, maka jauhilah wahai saudaraku muslim, anta dua Allah, ya, berdoa kepada selain Allah, fatakfur wa tudil, sehingga engkau menjadi kufur dan menjadi tersesat. Wa'dullah wahdahu al-qadir, berdoalah kepada Allah saja yang maha mampu atas segala sesuatu, hatta takuna minal mu'minin al-muwahhidin, sehingga engkau betul-betul menjadi orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya pembahasan yang selanjutnya adalah kaifa nanfi asyirk billah. Bagaimana kita menghilangkan kesyirikan yang barangkali muncul di masyarakat atau barangkali ada dalam keluarga kita, dalam diri kita, waliyadzubillah. Maka di sini bagaimana ada cara atau ada 3 perkara yang harus kita nafikan. Maka dengan 3 perkara yang sudah kita nafikan itu, maka kata beliau, insya Allah dia akan menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, inna nafya syirki billahi ta'ala la yatimu illa binafyi thalathati anwa' min asyirk. Sesungguhnya meniadakan, menghilangkan kesyirikan dari diri seseorang itu tidak akan bisa sempurna kecuali dengan menafikan, menghilangkan 3 macam kesyirikan. Yang pertama, yang pertama apa? Asyirku fi af'alir Rabb. Menafikan kesyirikan dalam perbuatan-perbuatan Allah. Bagaimana kesyirikan dalam perbuatan-perbuatan Allah? Kalau kita mentauhidkan perbuatan-perbuatan Allah, itu berarti kita mentauhidkan rububiyatullah. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Ya, seperti apa? Dicontohkan di sini. Wadzalika bi ayya taqida anna ma'allahi khaliqan aw mudabbiran akhar. Yang demikian itu adalah jika dia meyakini, artinya ini yang harus dinafikan kesyirikan dalam perbuatan-perbuatan Allah. Dicontohkan apa? Yaitu meyakini bahwa ada bersama Allah yang dapat menciptakan. Jadi dia meyakini ada selain Allah, bersama-sama dengan Allah dapat menciptakan, mengatur alam semesta. Ketika di ba'di sufiyah, beliau kemudian mencontohkan seperti keyakinannya orang-orang sufi. Karena beliau tinggal menulis kitab ini, beliau bahkan pernah belajar kepada guru-gurunya yang sufi, tinggal bersama lingkungan orang-orang yang banyak sufi di sana, sehingga beliau mengetahui betul bagaimana akidahnya orang-orang sufi. Ya, ketika di ba'di sufiyah, seperti keyakinannya sebagian orang-orang sufi.
bi anna Allah sallama ba'da maqalidil umuri ila ba'di awliyaihi min al-aqtab litadbiriha. Kata beliau, di antara keyakinannya orang-orang sufi adalah sebagian orang-orang sufi bahwasanya Allah menguasakan atau menyerahkan sebagian urusan kepada sebagian wali-wali kutubnya. Mereka sebut wali kutub. Untuk apa? Untuk mengatur urusan tersebut. Ini keyakinannya sebagian orang-orang sufi, meyakini bahwasanya sebagian dari wali-wali kutub itu diserahkan kepada mereka urusan apa? Mengatur alam semesta. Maka apa bantahannya? Maka beliau mengatakan wa hadzal i'tiqad lam yakul musyrikuna qabla al-Islam. Keyakinan seperti ini itu tidak ada sedikit pun dikatakan oleh orang-orang musyrik sebelum Islam datang. Orang-orang musyrik sebelum Islam datang ini saja tidak meyakini begini. Ini yang mengaku muslim, mengaku muslim, mengakui bahwasanya ada di sana selain Allah yang dapat mengatur segala urusan. Apa buktinya? Itu disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, hina sa'alahumullah Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, wa man yudabbirul amra, siapa yang dapat mengatur urusan? Maka apa? Fasayaqulun Allah. Maka niscaya mereka di sini maksudnya orang-orang musyrik sebelum Islam, datangnya Islam atau di zaman Nabi Muhammad. Maka niscaya mereka akan menjawab Allah, artinya yang dapat mengatur segala urusan alam semesta ini hanya Allah. Ini sungguh bahwa keyakinan yang seperti ini adalah keyakinan yang menjadikan pelakunya berbuat syirik dalam hal perbuatan Allah. Karena mengatur alam semesta hanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mu'alif mengatakan, qara'tu fi kitab Al-Kafi fi Raddi 'ala al-Wahabi. Saya membaca dalam satu kitab Al-Kafi fi Raddi 'ala al-Wahabi yang penulisnya adalah seorang sufi, itu Al-Kafi, bantahan untuk orang-orang Wahabi. Di dalam kitab ini kitabnya orang sufi. Beliau mengatakan di dalamnya disebutkan inna lillahi ibadan yaquluna li syai'in kun fayakun. Kata orang sufi ini yang dikatakan dinukil oleh penulis, sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang mereka itu bisa mengatakan untuk sesuatu dengan mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi ini seolah-olah hamba tersebut sama seperti siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia mengatakan kalau ingin sesuatu dengan tinggal mengatakan kun fayakun, anggapannya begitu. Dan itu disebutkan dalam kitab mereka. Padahal Al-Quran telah membantahnya, mendustakan apa yang mereka katakan. Di mana Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu adalah perintahnya, hanyalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala idza arada syai'an, apabila Allah menginginkan sesuatu. Allah berfirman, Allah mengatakan terhadap sesuatu tersebut, kun, jadilah, maka jadi. Ini hanya untuk Allah saja. Jadi kan mereka meyakini ada makhluk yang dia juga bisa mengatakan demikian, lalu muncul seperti apa yang mereka harapkan. Ini keyakinan yang jelas menyimpang. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, ini sebagai bantahan kepada mereka, hak untuk menciptakan
hak untuk mengatur alam semesta, hak untuk memerintah, itu hanya Allah saja. Hak Allah saja. Tidak ada hak mereka. Yang mereka katakan sendiri sebagian para wali, sebagian hamba-hamba Allah yang bisa mengatur alam semesta. Tidak ada. Tidak ada yang bisa memiliki hak untuk memerintah dalam urusan-urusan yang itu khusus bagi Allah saja. Ala lahul khalq wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah saja hak untuk menciptakan dan untuk memerintah. Memerintah untuk mengatur segala urusan hanya hak Allah saja. Merintah untuk jadi itu hanya untuk Allah saja. Ya, itu demikian. Ini ayat-ayat yang jelas membantah terhadap keyakinan-keyakinan mereka yang menyimpang tadi, yang jatuhnya kepada perbuatan kesyirikan dalam perbuatan-perbuatan Allah yang khusus bagi Allah. Oleh karenanya, ketika seseorang ingin menghilangkan kesyirikan pada masyarakatnya, pada dirinya, pertama hilangkan keyakinan yang seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, asyirku fil ibadati wa doa. Asyirku fil ibadah wa doa. Kesyirikan dalam ibadah dan berdoa. Maksudnya, kalau ingin menghilangkan kesyirikan, maka hilangkan juga yang kedua, yaitu hilangkan kesyirikan dalam ibadah dan berdoa. Berarti kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Ya, karena kaitannya dengan uluhiyatullah. Itu bagaimana? Maksud daripada kesyirikan dalam ibadah dan berdoa itu an ya'budahu wa yad'uwa ma'allahi ghairahu minal anbiya'i was-salihin. Itu beribadah, berdoa. Di samping berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selainnya. Ya. Jadi di samping dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah dari kalangan para nabi ataupun orang-orang saleh yang mereka sebut wali atau yang lainnya. Seperti apa? Kal istighosati bihim wa du'aihim inda syada'idi awil rakhai. Seperti istighosah, meminta pertolongan ketika dalam keadaan genting, berdoa kepada mereka ketika dalam keadaan musibah berat atau dalam keadaan lapang. Ya. Wa hadza ma asad katsirun fi hadhihi ummah. Yang seperti ini kata beliau sangat-sangat disayangkan. Itu banyak terjadi di umat ini. Yang mereka mengaku sebagai muslim. Ya. Dia di samping berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah, minta kepada mayat-mayat. Kemudian beliau mengatakan, wa yahmilu wizrahu al-akbar ba'dul masyayikh alladziina yu'ayyiduna hadha an-naw' min asy-syirk bismi tawassul. Kata beliau, dan yang menanggung dosanya yang besar ini adalah sebagian tokoh-tokoh ya, yang mereka itu mendukung, menguatkan dari kesyirikan ini, yang mereka sebut sebagai tawassul. Ya, kesyirikan mereka istilahkan dengan tawassulan. Datang kepada kuburan fulan, datang kepada ya mungkin gambarnya fulan yang disebut dia katakan wali fulan atau wali fulan, lalu dia minta kepadanya, minta hajat kepadanya. Nah, yang seperti ini didukung, bahkan dikatakan itu sebagai ibadah yang afdal oleh sebagian tokoh-tokoh. Maka kata beliau, dosa pertama kali yang menanggung adalah mereka, karena mereka yang mengajarinya ataupun yang mendukungnya, yang mereka sebut sebagai
yang mereka istilahkan kesyirikan itu sebagai tawassulan. Yusammunahu bi ghairi ismi. Yang mereka namai perbuatan-perbuatan tersebut dengan bukan namanya. Ya, perbuatan syirik disebut tawassulan. Sehingga orang akan menganggap itu sebagai sebuah ibadah. Maka ini yang menjadi berat tanggungannya. Lianna tawassul, karena makna dari tawassul kemudian belum menjelaskan apa sih tawassul. Kenapa perbuatan itu tidak dikategorikan sebagai tawassulan? Ya, karena tawassul adalah thalabun minallah bi ghairi wasitatin. Tawassul itu meminta kepada Allah tanpa adanya perantara. Ya, tanpa adanya perantara. Sedangkan mereka meminta kepada selain Allah. Yang mereka sebut tawassul tadi, mereka datang ke kuburan, datang kepada yang gambar tertentu, atau mereka sebut ya, wali tertentu, kemudian apa? Mereka minta kepada mereka hajatnya. Sehingga mereka katakan kemudian itu sebagai tawassulan, padahal hakikatnya perbuatan syirik. Karena tawassul itu minta kepada Allah. Coba kalau kita lihat bagaimana penjelasan para ulama ahli sunnah tentang makna tawassul. Ya, tawassul itu sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu ya ittaqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Al-wasilah di sini para ulama tafsir seperti Ibnu Abbas yang lainnya maksudnya adalah carilah wasilah, carilah sarana-sarana dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yaitu berupa ketaatan. Al-wasilah maksudnya adalah at-ta'ah wa taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan dan sarana yang dapat mendekatkan diri kepada Allah itu amalan-amalan saleh. Sehingga tidak ada prakteknya para sahabat, prakteknya para tabi'in, para imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para imam yang lainnya. Tidak ada yang mereka kemudian mempraktekkan wasilah itu datang ke kuburan, minta ke kuburan. Tidak ada. Ya. Tidak ada sama sekali ketika para sahabat-sahabat dahulu masih Rasulullah SAW masih hidup supaya diturunkan hujan, maka mereka datang kepada Nabi supaya Nabi berdoa kepada Allah. Ketika Nabi SAW sudah meninggal, ketika terjadi kemarau panjang di zaman Umar, apa yang terjadi? Apakah Umar bin Khattab datang kepada kuburan Nabi, minta kepada Nabi supaya berdoa kepada Allah, mintakan kepada Allah supaya turun hujan? Tidak demikian. Tapi Umar datang kepada paman Nabi yang masih hidup, Al-Abbas, agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang kepada Al-Abbas yang masih hidup. Ini prakteknya para sahabat, di mana mereka ya bukan datang ke kuburan untuk minta kuburan supaya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah akan hajat mereka. Ini demikian ikhwatul iman, bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi mereka menambahi perbuatan-perbuatan yang mereka ya sebut sebagai tawassulan, padahal hakikatnya bukan tawassul yang sebagaimana dimaksud di dalam syariat. Ya, wa hadha alladhi yaf'alunahu talabun min ghairillah. Adapun apa yang mereka lakukan itu meminta kepada selain Allah. Berarti ini jelas bukan sebagai tawassul. Seperti ucapan mereka al-madad ya Rasulullah, ya Jailani, ya Badawi, dan seterusnya. Ya, beliau mencontohkan begitu. Ya, dengan mengucapkan apa? Minta kepada selain Allah, kepada para nabi, kepada rasul, kepada orang-orang saleh, al-madad, bantuan. Ya, bantuan ya Rasulullah, bantuan ya Jailani, bantuan ya Badawi.
kepada selain Allah. Jelas minta kepada selain Allah. Apakah itu disebut tawassul? Itu bukan tawassul. Itu justru jelas ada ketika berdoa kepada selain Allah namanya apa? Syirik. Namanya syirik. Ya, kemudian beliau menegaskan lagi wahada tolak permintaan yang seperti ini ibadatun li ghairillah adalah merupakan ibadah kepada selain Allah li'annahu doa karena itu bentuknya doa. Al-madad itu bentuknya doa. Kalau mintanya kepada Rasulullah, mintanya kepada Jailani, mintanya kepada Badawi, itu jelas mintanya kepada selain Allah. Padahal permintaan berdoa itu merupakan ibadah. Sedangkan ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Wal madadu la yatlubu illa min Allah. Permintaan bantuan, permintaan supaya diberikan kemudahan tidaklah diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Yumdidkum rabbukum bi amwalikum wa banin." Allah akan membentangkan kepada kalian, Allah akan memberikan bantuan kepada kalian berupa harta, berupa anak. Ini al-madad. Al-madad asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari selain Allah. Oleh karena itu, kalau kita ingin minta bantuan, ingin minta kemudahan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam hal ini, di dalam menafikan kesyirikan kaitannya dengan ibadah adalah kesyirikan dalam masalah membuat hukum. Ya, apabila ada seorang hakim menghukumi sesuatu, ya, dia mengatakan ada hukum selain Allah itu lebih layak, hukum selain Allah itu lebih baik, atau dia membolehkan dengan meyakini bahwasanya hukum selain Allah itu lebih utama dan boleh diterapkan, maka yang seperti ini, jika hukum tersebut bertentangan dengan syariat Allah, maka dia termasuk dalam perbuatan ini. Itu berbuat syirik dalam ibadah. Karena yang berhak membuat hukum, yang menerapkan hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat syariat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara manusia kemudian dibolehkan membuat syariat baru, ada tata cara ibadah baru, ini berarti kan membuat syariat. Maka yang seperti ini dia telah berbuat kesyirikan dalam masalah tadi, dalam masalah siapa yang berhak membuat syariat. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan perkara yang harus dihilangkan ketika seseorang itu ingin menafikan kesyirikan adalah kesyirikan dalam hal sifat. Kesyirikan dalam hal sifat-sifat Allah. Itu bagaimana? Wa dzalika bi an yasifa ba'dhu khalqihi minal anbiya'i wal awliya'i wa ghairihim bi ba'di sifatil khasah billahi azza wa jalla. Yaitu dengan mensifati sebagian makhluknya dari para nabi atau para wali atau selain mereka dengan sebagian sifat-sifat yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Ini yang namanya disebut kesyirikan dalam masalah sifat. Yaitu apa? Seseorang meyakini ada sebagian makhluknya yang memiliki sifat seperti sifat bagi Allah, yang khusus bagi Allah.
mensifat entah itu nabi atau rasul, mensifat entah itu para wali atau orang soleh, dengan satu sifat yang sifat ini hanya khusus bagi Allah saja. Seperti apa? Kemudian beliau mencontohkan ka'ilmil ghaib masalah. Seperti sifat bahwasanya dia dapat mengetahui perkara gaib. Sedangkan mengetahui perkara gaib itu hanya khusus bagi Allah saja. Ya, hanya khusus bagi Allah saja. Maka apabila ada seorang hamba yang meyakini ada selain Allah yang dapat mengetahui perkara gaib, berarti ini dia telah menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Menganggap makhluk ini sama dengan Allah dapat mengetahui perkara itu. Karena sifat mengetahui perkara gaib itu hanya sifat khusus bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang seperti ini ternyata menyebar di kalangan orang-orang sufi. Ya. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, simpatisan mereka, ya, terpengaruh dengan mereka. Sampai-sampai ada di antara mereka yang mengatakan seperti Al-Busiri, memuji Nabi SAW dengan berlebihan, dengan mengatakan fa inna min judika dunya wa dharratuha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam. Sesungguhnya di antara kedermawanmu adalah dunia beserta apa yang ada di dalamnya. Dunia beserta apa yang mengikuti. Dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhul mahfuz dan ilmu al-qalam. Ya, ini tentunya apa? Sangat-sangat berlebihan. Sangat-sangat apa? Berlebihan. Karena tidak ada yang dapat mengetahui ilmu. Karena tidak ada khabar sama sekali bahwa Rasulullah mengetahui seluruh apa yang ada dalam lauhul mahfuz. Tidak pula Rasulullah SAW mengetahui apa itu yang ditulis oleh al-qalam. Dan itu hanya Allah saja yang mengetahuinya. Terlebih lagi, ya, ini dalam pembahasan berikutnya itu ada di antara khurafat yang dinisbatkan kepada seorang tokoh mereka yang disebut dengan Ad-Dasuki. Salah satu kehebatannya adalah dia itu mengetahui apa yang ada dalam lauhul mahfuz. Dia sudah melewati Sidratul Muntaha. Ya. Ini bukan nabi, tapi siapa? Yang mereka katakan sebagai tokoh yang sufi di antara mereka itu Ad-Dasuki. Mereka tinggikan derajatnya sebagai wali Allah, sehingga mereka katakan di antara sifat-sifatnya dia sudah melewati Sidratul Muntaha. Dia mengetahui seluruh isi lauhul mahfuz. Ya. Dan ini merupakan kebatilan yang jelas, kebatilan yang sangat jelas sekali. Nah, maka jika ada orang-orang yang meyakini demikian, kata beliau, ini termasuk kesyirikan dalam masalah apa? Sifat. Oleh karena supaya kita tidak memiliki kesyirikan, jauhi ini dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Keyakinan-keyakinan yang meyakini ada sebagian makhluknya dapat mengetahui perkara yang gaib. Ya, wa min huna ja'a dhalalul ba'd ad-dajjalin. Jadi dari sini datanglah kesesatan sebagian dajjal. Kata beliau sebagian dajjal, maksudnya sebagian pendusta. Dajjal itu artinya secara bahasa artinya pendusta. Sehingga kalau ada perawi hadis, mereka itu suka berdusta, maka para ulama ahli hadis melabelinya dengan apa? Dajjal. Dengan dajjal.
Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang disifati sebagai dajjal yang tidak diterima. Hadisnya apa? Bisa palsu, bisa bongkar, bisa yang lainnya. Ya. Maka dari sini dapat kita ketahui datangnya kesesatan pada sebagian dajjalin para pendusta alladzina yaz'umuna ru'yatar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqdatan. Yang mereka mengklaim dapat melihat Rasulullah secara terjaga. Dalam artian bukan tidur, bukan mimpi, tapi dalam keadaan terjaga bisa bertemu dengan Rasul, bisa melihat Rasul. Ya, beliau mengatakan ini dajjal yang begini. Ya. Kemudian apa? Tidak hanya seperti itu saja. Wa yas'alunahu amma khafiya alaihim. Bukan hanya sebatas melihat, tapi bertanya kepada Nabi. Bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara yang sama dari mereka. Min bawati ini nufusi. Ya. Jadi perkara-perkara yang sama yang tidak diketahui kecuali orang-orang tertentu saja. Man yukhalituna wa yuriduna ta'mir. Itu orang-orang yang berada di sekeliling mereka, tujuannya adalah supaya memerintahkan kepada mereka sesuai dengan keinginannya. Wah, ini perintah Nabi. Tadi malam saya bertemu dengan Nabi, mengatakan demikian, mewasiatkan begini, kalian harus laksanakan. Itu maksudnya. Ya. Itu maksudnya demikian. Supaya apa? Dia dapat memerintahkan orang-orang yang percaya kepadanya. Fi ba'di syu'unihim, pada sebagian urusan mereka. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana li ya'lam misla dzalik fi hali hayati. Rasulullah SAW sendiri keadaannya ketika beliau masih hidup itu tidak mengetahui perkara yang lain. Bagaimana ini sudah meninggal, beliau mengetahui, dianggap mengetahui perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang belum terjadi. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya as-su." Ya. Kalaulah saya mengetahui perkara yang gaib, kata Nabi. Berarti ini Nabi sendiri menjelaskan Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya. Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Karena beliau sendiri yang mengatakan, dikisahkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, kalau saya mengetahui perkara yang gaib, niscaya saya akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menyentuhku kemudaratan, sesuatu yang buruk. Itu kalau mengetahui yang gaib. Itu demikian. Akan tapi mereka, Nabi sudah meninggal dunia, dia akan bertemu dengan Nabi, lalu bicara dengan Nabi, lalu minta atau bertanya kepadanya tentang perkara-perkara yang rahasia. Ini jelas tidak mungkin. Tidak mungkin, bukan Nabi, tapi apa? Syaitan. Yang bertemu dengannya siapa? Atau dia berdusta? Atau dia berdusta, mengaku bertemu dengan fulan atau itu sama seperti dahulu yang merusak agama Nasrani yang Syekhul Islam menyebut sebagai bolis. Bolis itu bukan polisi. Kalau bahasa Arab bolis itu Paulus bahasa kita. Ya. Yang mana dia hidup sezaman atau setelah Nabi Isa diangkat, dia masih bertemu dengan murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam. Lalu dia mulai mengelabui murid-murid Nabi Isa dengan mengatakan dia bertemu dengan malaikat Jibril ketika dia dalam keadaan perjalanan safar, seperti Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu diperintahkan kepadanya, dibacakan kepadanya apa yang disampaikan oleh Nabi Isa, begini. Itu kebohongan
yang dibuat oleh Paulus atau Paulus. Sehingga kalau kita lihat menurut para peneliti bahwa yang ada dalam kitab yang sekarang ini ada, kitab Injil mereka, itu semuanya karangan Paulus. Walaupun tidak semuanya, mayoritasnya itu. Nah ini sama, mereka melakukan cara yang sama, mungkin sekonnya sama, ya, untuk melakui kaum muslimin supaya dianggapnya dia itu bertemu dengan Rasul, lalu Rasul mengatakan demikian, lalu memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan. Fakaifa ya'lamu dzalika al-ghaib ba'da wafati wa liqa'i ila rafiqil a'la. Bagaimana ketika Nabi SAW dalam hidup tidak bisa mengetahui yang gaib, lalu bagaimana dia sudah meninggal dunia bisa mengetahui yang gaib. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kemudian disebutkan ketika Rasulullah SAW mendengar ada seorang budak wanita yang mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Ya, di antara kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok hari. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada wanita tadi, da'i hada, tinggalkan ucapanmu ini, wa quli billadzi kunti taquli, dan ucapkanlah dengan ucapan sebelumnya yang kamu sudah ucapkan. Artinya jangan mengucapkan perkara-perkara yang tidak benar. Karena dia menganggap bahwasanya ada nabi yang dapat mengetahui apa yang terjadi di sana. Kalau perkara-perkara yang akan terjadi yang dikabarkan oleh Rasulullah mungkin benar, akan terjadi adanya hari kiamat, akan terjadi adanya surga, adanya neraka. Jika itu yang dimaksud maka itu benar. Ya, walaupun demikian, ya, perkara gaib itu hanya Allah saja yang mengetahuinya. Hanya saja kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan di antara Rasulnya, Allah tampakkan sebagian perkara yang gaib kepadanya. Tentunya ini dengan izin Allah. Wa rusulu qad yutli'uhumullah ala ba'dil mughayyabat. Para Rasul Allah itu terkadang Allah tampakkan kepadanya sebagian perkara yang gaib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Jin, alimul ghaibi, dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib, fala yudhiru ala ghaibi ahad. Allah tidak akan menampakkan perkara yang gaib kepada seorang pun. Ini Allah nafikan. Jadi tidak ada seorang pun dari makhluknya yang Allah tampakkan kepadanya perkara yang gaib. Ini berarti Allah nafikan. Pertama Allah nafikan. Berarti tidak ada dari malaikat, tidak ada pula dari para rasul, tidak ada pula dari orang soleh, para wali, lebih-lebih orang awam dan seterusnya. Tidak ada. Illa, kecuali. Lalu sini menetapkan illa man irtadha min rasul, kecuali orang yang Allah ridhoi dari Rasulnya. Min Rasul disebutkan dari Rasul, bukan dari wali, bukan dari orang soleh, bukan siapa yang lain. Lebih-lebih orang yang tidak jelas. Yang Allah istimewakan dengan ditampakkan sebagian perkara yang gaib itu adalah siapa? Orang yang diridhoi dari Rasul Allah. Selain itu tidak ada. Jadi orang yang mengaku sebagai wali atau dia diakui sebagai tokoh, lalu tahu-tahu mengatakan dia mengetahui, maka wajib untuk ditolak, wajib untuk didustakan, tidak dipercayai. Itu demikian Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini pembahasan kaitannya dengan cara agar kita bisa menghilangkan kesyirikan dari diri kita atau keluarga kita, masyarakat kita. Itu hilangkan 3 poin tadi. Kesyirikan dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah, kemudian kesyirikan dalam ibadah dan berdoa, kemudian kesyirikan dalam kaitannya dengan sifat-sifat Allah. Contohnya tadi adalah keyakinan
adanya sebagian makhluk yang dapat mengetahui perkara yang lain. Maka ini hendaknya dihilangkan. Ya, kata beliau kemudian 3 macam ini dari kesyirikan ini apabila telah dinafikan, ya, apabila dia telah hilangkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang mentauhidkan Allah. Ya, menghilangkan ketiga tadi, kemudian dia mentauhidkan Allah dalam zatnya, dalam ibadahnya, dalam berdoa kepadanya, dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fahuwa al-muwahhid, maka dia adalah orang yang mentauhidkan Allah. Alladzi tashmalu kullal fadail, yang mana dia akan mendapatkan fadilah-fadilah yang khusus bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang masih ada salah satu dari ketiga hal tadi, mungkin 2 sudah, tapi 1 masih ada, maka dia bukan termasuk orang yang mentauhidkan. Bahkan dia termasuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah mereka berbuat syirik, niscaya amalan-amalan mereka akan terhapus. Mungkin dalam masalah kesyirikan yang pertama tidak kaitannya dengan perbuatan-perbuatan Allah. Tapi kemudian dalam masalah kesyirikan kedua tidak. Tapi kesyirikan dalam masalah tadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti tetap dia termasuk kategori apa? Orang yang dalam ayat ini dia telah berbuat syirik. Lalu ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghilangkan dari kesyirikan dalam hidupnya dari 3 tadi, maka insya Allah kemudian dia menjadi orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah ja'alna minal muwahhidin wa la taj'alna minal musyrikin. Ya Allah, jadikanlah kita semua menjadi orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Kita akan bertulis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.